yang banyak didatang, tempat yang banyak didiami oleh ramalnya seperti apa? Dengan menggunakan data apa? Data citra satelit. Dengan diketahuinya klorofil A, keberadaan klorofil A dalam suatu perairan, dengan diketahuinya apa? Suhu ataupun salinitas perairan, maka dapat diramalkan bahwa ikan-ikan yang berada di perairan tersebut merupakan misalkan ikan pelagis kecil, ikan pelagis besar, ikan demersal, gitu ya. Madatilah ya. Jadi kalau GPS itu lebih ke tools-nya, ke alat bantu penangkapannya, sedangkan peramalannya berkaitan dengan apa? DPI-nya gitu ya. Berkaitan dengan DPI-nya, daerah penangkapan ikannya. Yang lainnya apa? Coba yang lainnya. Itu oke, penentuan DPI gitu ya, peramalan penentuan DPI. Yang lainnya apa kira-kira? Ada lagi? Yang lainnya, ada yang mau menambahkan? Muhammad Supro Nawawi, mau menambahkan? Mungkin dari cuaca kayaknya, Bu. Meramalkan cuaca gitu ya, kaitannya dengan apa? Membantu proses penangkapan gitu ya, menjalankan operasional penangkapan gitu ya. Oke, bisa meramalkan cuaca gitu ya, berkaitan dengan bidang perikanan juga gitu ya, membantu proses penangkapan. Oke, yang lainnya? Muhammad Supro Nawawi. Izin Bu menambahkan. Ya boleh, silahkan Aditya. Meramalkan jumlah ikan pada masa depan dengan cara melestarikan laut gitu, Bu. Melestarikan laut, oke. Maksudnya mungkin potensi lestarinya ya. Jadi seperti di mata kuliah dinamika populasi ikan, ada pendugaan populasi ikan. Ya, nah itu juga termasuk apa? Peramalan. Kenapa? Keberadaan ikan di karakteristik SDI itu adalah invisible, tidak terlihat oleh mata. Nah, kita bisa apa? Kita bisa melakukan peramalan, pendugaan gitu ya. Bagaimana kelimpahan ikan, bagaimana stok sumber daya ikan dalam satu perairan. Nah, itu ya maksudnya ya, Aditya ya. Aditya Pratama. Oke, yang lainnya. Iya, Bu. Ibu, izin. Lia Safitri, silahkan. Peramalan alat tangkap yang di masa datang tidak akan digunakan lagi, Bu. Yang dilarang gitu, Bu. Peramalan alat tangkap yang tidak diperbolehkan di masa yang akan datang. Ya. Nah, bisa juga peramalan apa berkaitan dengan alat tangkap ini, kebutuhan alat tangkap. Nah, contohnya adalah bahwa suatu pelabuhan merupakan jenis pelabuhan tipe A, dan tipe A ini dapat digunakan oleh armada yang berukuran misalkan 60 GT ke atas. Nah, 60 GT ke atas ini kapal-kapal apa saja yang bisa ataupun yang yang bisa berukuran 60 GT ini menggunakan alat tangkap apa gitu. Jadi peramalan tentang apa? Kebutuhan alat tangkap gitu dalam suatu pelabuhan misalkan, dalam suatu pelabuhan perikanan gitu ya. Nah, kalau yang berkaitan dengan alat tangkap yang tidak dapat digunakan lagi, ya seperti apa ya kita lihatnya mungkin dari data masa kini ya, Safitri ya. Ikan yang digunakan, ikan yang tertangkap berukuran kecil-kecil, dan itu berbeda dari hasil tangkapan di masa yang lampau, di mana ikan yang diperoleh besar-besar, misalkan yang ditangkap oleh teramal net ini, gitu. Nah, ternyata memang ukurannya semakin kesini semakin kecil, berarti ada yang salah dengan alat tangkapnya, sehingga kita lakukan pengukuran terhadap alat tangkapnya, kita melakukan identifikasi terhadap penggunaan alat tangkapnya, seperti itu mungkin ya Safitri ya. Jadi bisa kita telaah peramalan bahwa si alat tangkap ini bakal nggak digunakan lagi, bakal dilarang, karena apa? SDI ataupun targetnya, ikan targetnya itu yang tertangkap semakin kecil misalkan gitu ya.
kemudian banyak merusak lingkungan ya, dari segi CCRF-nya tidak baik gitu ya, tidak mendukung ya. Oke, boleh silahkan yang lainnya, apalagi kira-kira? Ibu menambahkan sedikit Ibu tentang Citra tangkap. ya. Iya, bisa diramal atau merencanakan untuk menciptakan alat-alat tangkap baru yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan, seperti untuk menangkap kedepannya ada ikan-ikan jenis baru yang alat tangkapnya itu lebih khusus. Gitu. Itu masuk nggak Bu? Jadi Gimana peramalan. meramalkan? Gimana coba diulangi, Citra? Meramalkan alat tangkap baru. Merencanakan untuk menciptakan alat tangkap baru yang ekonomis dan ramah lingkungan untuk jenis-jenis ikan baru atau spesies-spesies ikan yang baru yang kedepannya mungkin membutuhkan alat tangkap yang khusus untuk menangkapnya, Bu. Oke, berarti itu lebih seperti kita meramalkan munculnya spesies baru gitu ya. Sehingga apa? Usaha yang kita lakukan seperti tadi, penggunaan GPS ya dalam penentuan DPI. Nah, karena ada munculnya spesies baru ini, maka kita membuat suatu alat tangkap baru gitu ya, mendesain alat tangkap baru yang memang sesuai ataupun cocok untuk menangkap spesies tersebut gitu ya. Jadi kita meramalkan bahwa akan muncul spesies-spesies yang memang dibutuhkan alat tangkap khusus sehingga kita mendesain alat tangkap tersebut gitu ya. Citra Nadia. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Semuanya sudah memberikan pendapatnya ya. Tadi ada Citra, Aditya, banyak tadi ya. Ada Madasilah juga. Ya, jadi Nurlah. Nah, ini semua sudah saya catat nama teman-teman. Dan hari ini ada 12 orang yang 12 orang yang mendapat nilai gitu ya dari saya catatan. Nah, kemudian kita lihat selanjutnya ya. Jadi sudah dijelaskan, sudah teman kita paparkan berbagai aplikasi dalam bidang peramalan, aplikasi peramalan dalam bidang perikanan. Sekarang kita lihat bagaimana sih kebutuhan peramalan itu. Tadi ada yang contohkan penentuan DPI menggunakan alat bantu GPS ataupun dengan menggunakan citra satelit. Kemudian Citra mengatakan penentuan alat tangkap yang tepat untuk menangkap spesies baru ini, gitu ya. Nah, jadi tergantung semua kebutuhannya, ya. Kebutuhan peramalannya seperti apa? Ada yang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, gitu. Nah, jangka pendek itu apa? Nah, untuk operasi berjalan ataupun kebutuhan harian, seperti yang telah dicontohkan oleh teman kita tadi. Kebutuhan apa tadi? GPS gitu ya, penentuan DPI. Nah, itu dibutuhkan saat itu oleh si nelayan dalam proses penangkapan. Nah, kemudian Citra mengatakan ada si target baru ini, fish target baru ini yang tidak bisa ditangkap oleh alat tangkap apapun, sehingga kita butuh untuk mendesain alat tangkap baru, baik itu dari segi bahan alat tangkapnya, dari segi size-nya, dari segi metode pengoperasiannya. Nah, itu pada saat itu sedang berjalan. Bagaimana produksi itu berjalan? Nah, itu disebut dengan perencanaan jangka pendek. Ya. Kemudian bagaimana perencanaan jangka menengah untuk 1-2 bulan sampai dengan 1 tahun. Nah, ini contohnya apa? Ada yang bisa kasih pendapat? Diti, mungkin Diti bisa kasih pendapat? Saya, Bu. Iya, kalau ya berkaitan dengan perencanaan jangka menengah, ini tadi kan udah ada contoh-contohnya ya. Nah, kalau mungkin dilihat dari contoh-contoh ini, yang mana yang termasuk dalam kebutuhan jangka menengah, peramalan jangka menengah? Jangka menengah. Contoh lain boleh. Jangka menengah itu maksudnya yang belum ini ya, Bu, yang masih setengah proses kayak gitu atau kayak mana, Bu? Perencanaan jangka menengah yaitu untuk 1 bulan, untuk kemudian 1 bulan, 2 bulan, sampai dengan 1 tahun. Nah, ramalan ini berkaitan dengan rencana produksi tahunan, ya, berkaitan dengan rencana produksi tahunan. Nah, itu apa? Ada di sini adalah peramalan musim penangkapan ikan, ya, Ditya.
ramalan musim penangkapan ikan merupakan kebutuhan apa jangka menengah. Nah, dalam 1 tahun ada